Halo, balik lagi ke channel paling random di YouTube dan sekarang saya akan bicara soal 5 best public speaker menurut saya. Jadi ini terinspirasi dari YouTube yang saya lihat punyanya Helmi Yahya dan saya bikin 5 nama yang dia nggak sebutin di 10 daftar itu. Jadi ada beberapa kita yang sama, saya sengaja lempar, saya buang supaya fresh dan ini adalah versi saya sendiri. Dan kalau versi saya ini urut. Jadi nomor satu paling bagus, nomor dua runner up, nomor tiga peringkat tiga. Dan ini adalah menurut saya yang paling inspirational. Saya belajar paling banyak dan wah, they are for me they are the very very best. Nomor 5 itu adalah orang yang sangat banyak dibenci, yaitu adalah Donald J. Trump. Tapi menurut saya dia adalah seorang speaker yang sangat fenomenal, terbukti menang dengan cara yang ngawur, unik, one of a kind. Jadi Donald Trump ini punya reputasi sebagai seorang yang dalam tanda kutip dia suka nipu. Dan memang kalau kita buka sejarahnya, kalau kita buka publikasinya, sejarahnya dia berbisnis selama berapa puluh tahun, memang dia figur yang tidak bersih sekali gitu. Dia sebagian besar pengusaha nggak bersih sih, tapi jelas dia bukan kayak Warren Buffett gitu yang catatannya itu bagus sekali. Jadi Donald Trump gitu dia IPO bikin saham namanya DJT, kemudian langsung ambles, tidak ada nilainya. Jadi dia pebisnis yang agak shady. Ketika dia jadi politikus juga ya gimana ya, kalau politikus mungkin lebih enak karena semua orang bohong di politik gitu. Tapi dia bisa kelihatan sangat jujur, dia bisa kelihatan sangat belak-belakan. Jadi ketika dibandingkan dengan Hillary, Hillary itu orang yang secara apa ya, secara persona tuh minus gitu. Karena kelihatan sekali dia suka bohong. Tuh kelihatan sekali dia tuh kayak apa ya, kayak film antagonis tuh dia cewek yang kayak udah yang kayak evil mastermindnya gitu. Jadi Donald Trump tuh kelihatan mungkin kayak ya Donald Trump suka bohong sih, tapi ya kayak Hillary bohongnya lebih banyak gitu. Dan yang kedua Donald Trump itu sangat lucu. Jadi kalau mau lihat tentunya jangan banyak lihat pidatonya dia setelah dia menang jadi presiden karena sebagian besar scripted. Tapi menurut saya tolong buka YouTube-nya dia itu di sebuah malam ketika dia bertarung lawan Hillary Clinton ada sebuah makan malam amal dan dia nge-roast. Mereka roasting satu sama lain. Dan joke-nya dia paling saya ingat apa ya? Waktu itu kan Melania speech, kemudian speechnya sama persis dengan Michelle Obama, istrinya Barack Obama. Jadi dia dituduh gitu, oh plagiat, plagiat. Jadi Donald Trump ngomong dan bilang, I've been treated very unfairly. Few years ago, Michelle come up with a speech and she was appraised. Now my wife come with this very same speech and she was booed gitu. Jadi very humor. Orangnya lucu banget. Nomor 4 adalah ini lebih susah nih. Adalah motivator Indonesia. Nah ini salah satu yang saya pernah nonton live lah berapa kali yaitu Pak James Gui. James Gui ini orang yang sangat likable, very likable, outside, inside, everybody like him. Jadi saya cukup banyak bergaul dengan para motivator pembicara di Indonesia dan sedihnya mereka semua punya hater gitu. Ya Pak Tung Desem contoh saya sih sama Pak Tung baik-baik aja, maksudnya ya dia nggak kenal saya ya, tapi saya sih ya seneng sih sama dia, belajar banyak. Tapi saya punya teman-teman yang satu dan dua alasan nggak seneng dengan Tung Desem. Salah satunya adalah cara dia membawakan seminar yang terlalu heboh, terlalu bombastis, berlebihan. Tuh banyak juga yang nggak seneng dengan caranya dia atau bicara yang lain gitu. Kayak oh dia yang ngomongnya, stylenya, tampangnya. Tapi James Gunn ini orang yang everybody seneng gitu. Mungkin nggak everybody cinta, tapi everybody seneng dan tidak ada yang benci. Spoiler alert ya, ketika kalau memang bicara dengan IO atau apa ya, tahu behind the scene dan kita gosip-gosip, sini gimana sih, itu gimana. James Gunn ini orang yang bersih, clean. Jadi saya mau gosip kayak apa, mereka semua bilang, Pak James, ya simply a good guy gitu. Ngomong dengan pembicara lain juga, James Gunn gimana? Very likable memang, dan orangnya tidak sok tahu gitu. Kalau dia tidak tahu, oh saya tidak tahu, silakan tanya bapak ini. Jadi very likable, very funny juga orangnya, very energetic in a good energy, very like interesting, cerita-ceritanya enak didengar. Jadi kadang-kadang kalau kita jadi seorang speaker itu, kalau Donald Trump tadi nomor 5 kan
itu kayak dividing gitu, setengah orang seneng setengah orang benci. Tapi kalau James Gui ini orangnya very likable, everybody loves him. Nomor 3 adalah Dananjaya Hetiharaji. Jadi saya sudah berapa ya, 12-13 tahun ya di Toastmasters. Bagi yang nggak tahu, itu sebuah organisasi untuk public speaking worldwide, 120 negara, dan tiap tahun mereka bikin kejuaraan World Championship of Public Speaking. Dan dia, kalau menurut pendapat saya, Dananjaya ini sampai sekarang masih the best of all time. Jadi kalau nggak, saya lihat dia live performance-nya di Kuala Lumpur tahun 2014. It's very good, very funny, very sad, very entertaining. Wah, kemudian juga pernah dengar cerita tentang persiapannya. Dia hafal itu ada berapa kata, dia begadang 2 malam. Itu speech yang 20 menit di shortcut jadi 7 menit. But you have to see it yourself. You have to see it yourself. Ceritanya sangat memorable tentang perjuangan orang. Itu saya nonton berkali-kali, terutama setiap kontes gitu kan. Jadi saya dissect ini gimana ritmenya, pembukaannya gimana, karakterisasinya gimana. Itu sebuah inspirasi saya, baik menulis maupun pengutaraan maupun joke. It's very inspiring. You have to see. Coba cek di YouTube Dananjaya I See Something in You. Nah, nomor 2 ini adalah idola saya waktu sejak saya umur 12 tahun, yaitu Dwayne Johnson alias The Rock. Dan dia sekarang adalah aktor, dia pemain peran yang paling mahal di Hollywood, yang paling banyak menghasilkan uang di Hollywood. Padahal dia bukan child actor, dia bukan orang yang mulai acting dari usia muda, dari umur, kan ada berapa tuh aktor yang umur 20-an, kayak Leonardo DiCaprio kalau nggak salah, kan dia udah mulai acting dari umur 20-an. Dwayne Johnson ini relatif latecomer karena sampai umur 30 tahun kan dia masih gulat. Dan dari zaman dia gulat, itu wawancaranya dia tuh, waduh, second to none. Jadi banyak apa ya, kalau dari dia tuh belajarnya catchphrase gitu. It doesn't matter gitu. Just bring it. Jadi satu kata yang trademarknya dia, diulang berapa kali pun tetap lucu, tetap fresh. Cara dia ngejek orang, ngomongnya cepet, gimana cara dia bisa nge-script kayak gitu, spontan. Juga sangat likable, meskipun juga sangat menyebalkan gitu, sangat ofensif ya. Dan zaman itu kan nggak kayak sekarang ya. Zaman sekarang kan zaman snowflake, namanya snowflake generation, dipegang aja cair gitu kan, ngomong ini nggak boleh, ngomong itu nggak boleh. Tapi saya sangat rekomen lah untuk ngelihat Don Johnson tuh personanya gimana. Yang dia tuh galak, agak narsis sedikit, selalu refer himself as third person. Menurut The Rock begini, menurut The Rock begitu. Dan ditiru oleh Deddy Corbuzier, dan menurut saya peniruannya lumayan bagus. Saya lihat Pak Deddy juga lumayan populer, tapi Dwayne Johnson ini, The Rock, itu adalah pegulat yang dia secara di mic itu ya nggak bisa diulang. Ya ada ratusan pegulat ya dari beberapa puluh tahun ini. Ya The Rock cuma satu. Dan nomor 1, menurut saya pembicara terbaik sepanjang masa, satu-satunya orang yang ketika ngomong, saya pernah coba rekam, tapi di HP saya lama, kemudian HP saya jatuh, jadi rekamannya hilang. Dan menurut saya dia adalah yang the best. The best. Yang ketika kalau dia ngomong tuh saya duduk, kemudian tampaknya kayak, wow. Jadi gimana ya, kalau kita sering suka dengerin speech, suka TED Talk, suka Toastmaster, suka apalah, ada yang namanya repetisi gitu, ada yang namanya kejenuhan, karena kan orang ngomong tuh itu aja ya. Oh, janganlah pernah menyerah, apalagi jangan pernah menyerah, lawanlah rasa takut, kreatif, coba lagi, Anda harus percaya diri. Jadi ditanya apapun tuh, banyak orang tuh akhirnya mendapatkan jawaban yang generik gitu. Donald Trump juga sama. What is the secret of success or passion apa? Tapi ini ada satu orang yang setiap kali dia ngomong tuh saya belajar sesuatu yang baru, eye opening dan completely different perspective. Itu adalah Mohtar Yadi, pengusaha yang bikin grup Lipo. Dan ketika saya dengar pertama kali itu, sebagian besar pengusaha tuh sebenarnya they're not really into public speaking gitu, karena apalagi di Indonesia ya, itu banyak kultur lobby gitu. Jadi kemampuan komunikasi itu lebih untuk one on one.
Ini kalau saya ketemu Pak ini, saya minta izin IMB gimana caranya biar keluar gitu kan. Gitu, ngelobi, Pak bisa gini. Cuman untuk kayak satu orang ngomong, kemudian orang dengar itu, saya lihat pembicara Indonesia itu kayak, mereka nggak latihan di sana. Dan saya juga nggak tahu kalau Mohtar Yadi itu latihan. Tapi kalau dia ngomong gitu kan, selalu memberikan perspektif baru yang saya nggak pernah mikir. Jadi banyak pola pikirnya dia yang orangnya sangat visioner. Saya ingat waktu saya pertama kali baca bisnis tahun 2008, saya masih SMA waktu itu. Jadi ada waktu itu kan ya sampai sekarang sih India sama China itu baru coming up. Terutama waktu itu mendekati Beijing Olympic. Jadi the new dragon apa. Dan ada debat di internet di mana sebenarnya siapa sih yang bakal lebih dulu jadi, India atau China? Yang bilang India itu Mukesh Ambani, orang paling kaya di India, bilang India ini menang demokrasi. Karena kita demokrasi, India ini mau menjadi sekaya apapun, sistemnya ini bisa mold, bisa berubah mengikuti kekuatan masyarakatnya. Sedangkan kalau komunis China, karena dia diktator, begitu masyarakatnya meningkat, suatu ketika masyarakat dan pemerintahannya akan clash. Dan sistem pemerintahan yang diktator ini akan menjadi sebuah rem tersendiri untuk pemerintahan China, untuk ekonomi China. Jadi itu perspektif yang menarik. Tapi kemudian Mohtar Yadi dia bilang no. Ya mereka nggak debat langsung ya, cuman kayak dua orang ditanyain pertanyaan yang sama. Mohtar Yadi bilang, ditanya pertanyaan yang sama, bilang definitely China. Kenapa? Karena India itu sistem kastanya keras. Sederhana sekali. Di mana-mana sejarah dunia itu memperlihatkan, terutama sejak Amerika jadi, negara yang cepat maju adalah negara yang sosial, mobilisasi sosialnya cepat. Anda tuh nggak usah ngomong kasta ya. Anda tuh kalau dalam tanda kutip kasta di Inggris gitu loh, ini adalah seorang lord, seorang baron, seorang apa. Inggris kan nggak kenal kayak kasta budak gitu kan ya, dulu kenal, sekarang kan udah enggak gitu. Tapi itu aja dia bilang Inggris tuh nggak akan pernah bisa ngalahin Amerika. Karena Amerika doesn't give a damn who you are. You bisa. Mereka nggak tanya kamu ini siapa, anak siapa. Selama kamu bisa ya bisa ya. Jadi kalau kita bicara India yang menurut Mohtar Yadi loh ya, yang kayak kamu dari kasta ini, selamanya kamu diinjek, selamanya kamu di bawah sistemnya feodal, they will go nowhere. Itu tahun 2007 dan sekarang terbukti kan China kan jauh di atas India tuh. India kan ya masih dunia ketiga gitu kan. China sudah practically dunia ke-1. Very visioner, ditanya bagaimana cara mengentaskan kemiskinan. Itu kan pertanyaan yang generik sekali kan. Semua orang kan punya jawaban gitu. Harus begini, harus rajin, apa ini itu. Tadi jawabannya bagus sekali. Jadi zaman dahulu kala pertama tuh ditulis oleh Adam Smith. Adam Smith menulis buku judulnya Wealth of Nation, itu tentang kapitalisme membuka perdagangan sebesar-besarnya. Kapitalisme dicoba, tetap saja ada orang miskin. Waktu berlalu, awal tahun 1900, seorang filsuf Jerman pindah ke Inggris, Karl Marx, menulis Das Kapitalis, tapi itu adalah buku tentang sebuah paham namanya komunisme. Komunisme diterapkan di Soviet, di Kuba, di China. Banyak yang miskin. Dan selama berapa ribu tahun sejarah manusia modern ya, sejak piramida diciptakan sampai sekarang sudah lewat 4000 tahun, tetap saja ada orang miskin. Jadi dia bilang, itu pertanyaan yang susah, tapi saya lihat ada cahaya di ujung terowongan, yaitu menggunakan direct distribution. Karena dilihat dalam sejarah umat manusia, yang sering kali orang miskin itu adalah petani. Dan petani itu miskin karena secara natural biaya distribusi itu lebih tinggi daripada biaya produksi. Jadi sebuah melon yang harganya mungkin berapa, saya nggak ngerti juga harga melon, 10.000. Begitu sampai di customer harganya 50.000. Tapi 40.000 ini dimakan biaya perjalanan dari pengepul supaya besar, supaya kecil, ke toko, kemana. Rantai distribusi inilah yang membuat petani itu tidak bisa kaya. Sekarang dengan adanya Tokopedia, kalau di China Alibaba, Amazon, itu seorang petani itu bisa menjual
barangnya secara ecer dengan harga market kepada customer. Dan ini adalah titik dimana kita, oke, mungkin kita bisa mengalahkan kemiskinan. Itu kayak, wow, iya ya, saya nggak pernah mikir sampai sana. Banyak lagi speech dia yang saya lihat secara pribadi itu ketika di tempat saya kuliah dulu, meskipun cuma 6 bulan, yaitu Universitas Macung. Itu yang saya coba rekam meskipun rekamannya hilang. Itu juga bagus. Dia bicara tentang seni berperang, Sun Cho Ping Fa gitu. Dan saya sudah baca buku itu dari saya SMP. Dan saya tidak pernah mikir sampai bagian ini. Itu dia bilang, kamu tuh harus ngerti yang namanya Tao. Kamu ngerti yang namanya jalan kamu. Maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Waktu itu kan bicara dalam konteks bagaimana nih masa depan universitas, masa depan Macung gimana gitu. Dia bilang gini, Chiang Kai-shek, ya, kalau bagi yang nggak suka sejarah, waktu itu Cina lagi perang saudara, nasionalis namanya Chiang Kai-shek, komunis namanya Mao Zedong gitu. Chiang Kai-shek itu punya tentara sampai 300.000 jiwa. Ya, dia punya tentara 300.000. 300.000 apa 3 juta? Aduh, angkat distorsi. Punya backingan dari Amerika jutaan dolar, senjataannya menang. Orang komunis, tentaranya awalnya lebih sedikit, persenjataan apa adanya. Kenapa komunis bisa menang? Karena orang nasionalis tidak perang melawan Jepang. Senjatanya diambil buat mukul komunis. Orang komunis seakan-akan awal-awal entah propaganda entah apa, tapi orang percaya mereka tidak mau perang dengan nasionalis, mau perang dengan Jepang. Jadi dari awal secara taunya itu sudah lebih benar orang nasionalis. Orang kapitalis maksud saya, sorry. Dari taunya tuh loh, Su Cho Ping Fa memang ada satu tuh, kalau seorang negara mau berperang tuh mesti memikirkan Tao. Itu pertama kalinya saya ngerti. Oh itu tuh maksudnya Tao, karena kan saya baca Su Cho Ping Fa kan nggak ada yang ngajarin kan. Saya cuma baca dan bukunya kan tipis tuh, cuma 13.000 kata kan, jadi baca sedikit ini maksudnya apa gitu kan, nggak ada yang jelasin. Itu baru saya, oh iya iya iya. Bagi teman-teman yang lama di dunia bisnis, saya tahu, saya sadar Grup Lipo dan Mohtar Yadi adalah figur yang kontroversial, dan saya angkat tangan lah. Kalau ngomong pribadi sih kita bisa sharing pendapat saya, tapi pada akhirnya ini kan publik, jadi saya nggak mau cerita. Saya sadar, sama seperti Donald Trump dan tokoh-tokoh lain yang saya sebut, saya tidak kenal pribadinya. Jadi saya angkat tangan, saya cuci tangan saja. Tapi secara dia bicara, itu adalah, menurut pendapat saya ya, itu adalah orang yang paling menarik di muka bumi. Oke, thank you. Itu adalah 5 pembicara yang paling saya senangin, dan kalau teman-teman ada waktu, saya harap ambil waktu mungkin 1-2 jam untuk melihat semua speech-speechnya, dan saya sering sekali juga jadi referensi saya kalau saya speech atau stand up comedy. Saya ulang, nomor 5 Donald J. Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat, baru saja kalah. Nomor 4 Dhananjaya Hetty orang Sri Lanka, orang Asia pertama yang memenangkan World Championship of Public Speaking 2014 di Kuala Lumpur. Nomor 3 adalah James Gui, motivator Indonesia, kelahiran Singapura. Nomor 2 adalah Dwayne Johnson, also known as The Rock, pegulat WWF, salah satu yang sangat banyak gelarnya dan aktor termahal di dunia, aktor paling menghasilkan di dunia saat ini. Dan nomor 1 Mohtar Yadi, founder Lipo Group. Give it a shot. Coba lihat. Thank you.